Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berlibur. Kita ketemu lagi untuk pertemuan yang berikutnya. Kali ini kita akan membahas mengenai activity diagram. Ya, jadi diagram yang pertama di dalam object oriented analysis design untuk menganalisa sistem, ya kita membuat yang namanya activity diagram. Nah, apa itu activity diagram? Ya, activity diagram itu digunakan untuk menggambarkan proses bisnis. Jadi kalau kita melihat apa itu proses bisnis itu adalah urutan aktivitas dalam sebuah proses bisnis ya. Jadi menggambarkan siapa yang melakukan, apa yang dilakukan, bagaimana dia dilakukan. Itu fungsi dari activity diagram. Nah, kalau kita melihat seperti apa yang namanya proses bisnis itu, ya proses bisnis itu bisa kita lihat dia bentuknya, contohnya seperti ini. Ya. Nah, ini jadi di sini ada proses untuk pemilihan kelompok kuliah. Berarti ini kegiatan yang dilakukan, bagaimana dia dilakukan, kemudian siapa yang melakukan, mulai dari mana sampai di mana. Kemudian ini contoh proses yang berikutnya. Di sini proses bisnis untuk penjualan supermarket ya. Ini sama bagaimana yang namanya proses penjualan itu dilakukan, siapa yang melakukan, kemudian seperti apa dia dilakukan. Dan ini yang terakhir di situ ada proses penjualan sama, tidak jauh berbeda, cuma di sini berbeda tempat, otomatis cara untuk melakukan prosesnya juga itu berbeda. Jadi pada saat kita membuat proses bisnis dengan proses yang sama di tempat yang berbeda, belum tentu prosesnya sama, tetapi menyesuaikan dengan siapa yang melakukan, kemudian bagaimana dia dilakukan. Oke, itu fungsi dari activity diagram. Nah, kemudian yang berikutnya sekarang kita lihat ya. Di dalam activity diagram ya, itu terdapat komponen ya apa saja yang akan digunakan di dalam menggambarkan activity diagram tersebut. Di dalam activity diagram itu yang pertama ada yang namanya start point. Nah, start ini untuk menggambarkan awalnya kegiatan. Jadi misalnya tadi ada proses penjualan, awalnya di mana berarti harus ditandai dengan yang namanya start point terlebih dahulu. Nah, kemudian yang berikutnya yang namanya start point itu dia hanya bisa digambarkan di pojok kiri atas di lembar kerja, kemudian hanya bisa satu digambarkan di dalam satu proses bisnis. Jadi contohnya misalnya kita lihat di sini ya. Ini ada lembar kerja ya dari sebuah activity diagram. Jadi yang namanya start point itu hanya boleh digambarkan di sini ya. Jadi dia tidak boleh diletakkan di sini, dia tidak boleh diletakkan di sini, dia tidak boleh diletakkan di sini ya. Tapi dia hanya boleh diletakkan di pojok kiri atas di sini. Ya, itu yang benar. Nah, kemudian yang namanya activity diagram ya. Kita bisa lihat di sini ya. Kita gambarkan lagi di sini. Ya. Nah, itu dia tidak mau. Sorry, itu dia tidak boleh. Ya. Nah, jadi kalau sudah ada di sini, ya tidak mungkin ada lagi di sini. Ya, jadi ini tidak boleh digambarkan di dalam penggambaran start point di dalam activity diagram. Nah, kemudian yang berikutnya, ya, di dalam activity diagram, ya, itu ada yang namanya endpoint. Nah, endpoint ini berarti untuk mengakhiri aktivitas atau kegiatan. Nah, berakhirnya aktivitas itu di mana? Ya, berarti dia digambarkan dengan menggunakan yang namanya endpoint. Nah, endpoint ini berbeda dengan yang namanya start point. Dia bisa digambarkan lebih dari satu dan bisa diletakkan di mana saja. Intinya sebuah aktivitas kalau sudah selesai ya sudah, berarti tarik saja endpointnya. Dia tidak perlu kita pikirkan dia ada di mana, kemudian ada berapa. Nah, kemudian berikutnya ada yang namanya activities. Activities ini digunakan ya untuk ya menggambarkan aktivitas yang dilakukan di dalam proses di dalam activity diagramnya. Jadi misalnya dia membuat, dia memberi, dia menerima, dia mencatat, dia menginput, dia mencetak ya. Kemudian dia melihat dan sebagainya. Intinya yang merupakan kata kerja ya itu digambarkan dalam bentuk activities. Jadi yang bentuknya dia seperti ini. Ya, kalau kita lihat di sini. Nah, ini bentuknya seperti ini. Ini dinamakan dengan activities. Jadi misalnya buat surat, ya, atau di sini terima konfirmasi, ya, itu aktivitas. Dan misalnya di sini dia input data. Nah, itu dinamakan dengan aktivitas.
aktivitas ya. Jadi semua aktivitas yang ada di dalam proses ya itu harus digambarkan di dalam simbol activitiesnya. Nah, kemudian yang berikutnya ya, di dalam activity diagram untuk menggambarkan activity ya, itu ada jenis-jenis activity-nya ya. Jadi dia hanya bisa digambarkan dalam bentuk black hole, artinya di sini hanya ada satu anak panah yang masuk, tidak boleh lebih dari satu ya. Kemudian di sini dia juga hanya boleh ada satu anak panah yang keluar. Jadi tidak boleh lebih dari satu. Kalau dia menggambarkan urut-urutan, satu aktivitas menghasilkan satu aktivitas menghasilkan satu aktivitas, ya berarti anak panahnya ya berarti masuknya cuma satu, ya keluarnya cuma satu. Nah, tapi bagaimana kalau tiba-tiba satu aktivitas dia menghasilkan yang namanya dua aktivitas yang dilakukan secara berbarengan. Nah, ini tidak boleh digambarkan seperti ini ya. Jadi misalnya di sini contoh kecilnya kita melihat sistem yang ada di ambulan ya. Jadi pada saat sopir menyalakan tombol ya. Di sini misalnya tekan tombol on. Nah, pada saat kita melihat sistem yang ada di ambulan, pada saat sopir menekan tombol on, berarti aktivitas yang dihasilkan apa? Berarti kan ada dua. Berarti lampu menyala, ya. Kemudian ada yang namanya suara sirine keluar. Nah, kalau seandainya normalnya, ya, aktivitas yang seperti ini, ya, itu kan digambarnya bentuknya seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, kalau digambarkan seperti ini salah, karena tidak boleh, karena kan dia bentuknya cuma miracle, artinya hanya boleh satu yang keluar. Ya, nah ini tidak boleh seperti ini. Ya, nah caranya bagaimana agar dia tetap satu yang masuk, ya, kemudian satu yang keluar, berarti kita pergunakan simbol fog yang tadi, yang ini. Ya, nah ini kita lihat, ini simbol fognya. Ya, ini satu yang masuk. Ya, kita bisa lihat di sini. Ya. Satu yang masuk, ini satu yang masuk, ya, kemudian dua yang keluar. Jadi menggambarkan ya seperti ini, yang menggunakan simbol yang namanya fog. Berarti caranya ya seperti ini tadi. Berarti keluarnya satu dulu, ya, terus masuknya dua. Jadi di sini kita bisa lihat ini fog, ya. Ya. Nah, jadi untuk fog ini dia digambarkan seperti ini, ya. Kemudian nah, dia digambarkan nah, jadi kalau kita lihat di sini, ya, kita bisa lihat, ya. Nah, ini satu yang keluar dari tekan tombol, tapi dibatasi dengan yang namanya fog, yang bentuknya seperti ini, kemudian dia menghasilkan dua aktivitas yang berbarengan. Ya. Nah, ini yang dinamakan, kita lihat di sini black hole, satu yang masuk, satu yang keluar dari sininya. Nah, pada sakit sininya, satu yang masuk, tidak dua. Sini satu yang masuk, berarti dia sudah sesuai dengan jenis-jenis activities untuk miracle dan black hole-nya. Nah, kemudian berikutnya ya, pasti setelah dia menekan tombol on untuk mematikan lampu dan untuk mematikan suara sirene ya, berarti nanti ada satu yang masuk ke dalam tekan tombolnya. Berarti di sini misalnya tekan tombol off. Ya. Kemudian ini ada yang namanya ya, untuk mematikan suara ya, dan untuk mematikan yang namanya lampu ya, berarti kita harus tekan tombol off-nya. Nah, kalau kita bentuknya seperti ini, berarti kan normalnya ini digambarkan seperti ini kan? Ini digambarkan seperti ini kan? Normalnya. Ya, ini tidak boleh. Kenapa? Satu aktivitas ini ada dua yang masuk. Ya, ini salah.
Ya. Nah, jadi caranya yang namanya join, setiap join itu pasti ketemu dengan yang namanya fork. Artinya untuk penggabungan dari dua aktivitas untuk menjadikan satu, berarti kita harus menggunakan yang namanya join terlebih dahulu. Ya. Berarti taruh joinnya di sini. Ya. Nah, kemudian baru kita tarik panahnya, jangan langsung ke aktivitas, tapi dia ke joinnya terlebih dahulu. Ya. Nah, seperti ini. Nah, baru tarik aktivitas joinnya ke matikan. Baru di sini ke tekan tombol off-nya. Nah, seperti ini. Ya. Jadi kalau kita bisa lihat di sini, ini satu yang keluar, kemudian ke sininya tidak dua yang masuk, tapi satu yang masuk. Jadi bentuknya tetap black hole. Berarti ini selesai aktivitasnya. Ya, kita buat tombol end point-nya. Jadi ini dimaksud dengan parallel activities yang namanya fork, ini fork, kemudian ini join. Nah, kemudian yang berikutnya ternyata yang namanya untuk parallel activities ya, selain fork dan join itu ada juga yang namanya decision ya. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Ini namanya decision ya. Nah, ini yang namanya decision ya. Kita bisa lihat simbolnya yang seperti ini. Ya. Apa yang membedakan decision dan fork? Kalau decision ini sifatnya pilihan, jadi dia ibaratnya seperti persimpangan, ya. Kita mau belok kiri atau belok kanan atau kita lurus, jadi hanya memilih salah satu saja. Sedangkan fork tadi dia tidak bisa memilih, semua aktivitas yang dihasilkan itu pasti dikerjakan. Itu yang membedakan antara fork dan decision, ya. Nah, jadi fork dikerjakan semuanya, sedangkan decision hanya bersifat pilihan. Kalau dia sudah mengerjakan yang A, yang B tidak dilakukan. Kalau dia sudah mengerjakan B, yang A berarti tidak dilakukan. Nah, kemudian yang berikutnya, yang membedakan antara fork dan join itu ada yang namanya gut. Jadi setiap transition state dari decision, ini kita bisa lihat ini transition state-nya, ya. Jadi dia harus ada gut-nya atau ada keterangannya, ya, dari masing-masing transitionnya. Kalau tidak ada, apa aktivitas yang dilakukan? Kalau ada, apa aktivitas yang dilakukan? Ini dinamakan dengan gut, ya. Itu decision point. Jadi contohnya misalnya kita belanja online, ya. Jadi pada saat kita mau beli baju biasanya kan ada ukuran S, M, L, XL. Nah, misalnya ukuran kita M. Jadi pada saat kita klik M, nah kita pilih variasi, ya ternyata M-nya itu tombolnya sudah tidak aktif. Berarti M itu kan sudah tidak tersedia. Nah, berarti kan kita tidak bisa melakukan aktivitas itu. Berarti kita hanya bisa melakukan aktivitas yang dipilih itu selain M, berarti S, L, atau XL. Nah, kalau seandainya kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, otomatis kita akan keluar. Ya, pada saat kita tidak tersedia, ya sudah, berarti kita batal untuk melakukan transaksi. Tapi pada saat kita klik variasi, ternyata M-nya masih aktif tombolnya dan masih tersedia. Ya sudah, berarti kan kita klik M, kemudian kita pilih warnanya. Berarti kita lanjutkan ke transaksi yang berikutnya. Itu contoh decision. Nah, kemudian yang berikutnya ya, di dalam activity diagram ya, ada yang namanya swim lane ya. Swim lane ini untuk menggambarkan aktor ya. Siapa yang melakukan aktivitas, misalnya di sini aktornya pelanggan, berarti aktivitas pelanggan itu semuanya ditempatkan di dalam swim lane pelanggan. Misalnya di aktornya bagian penjualan, semua aktivitas dari bagian penjualan yang ditempatkan di dalam swim lane bagian penjualan. Jadi kalau swim lane ini garis renang, fungsinya tidak jauh berbeda dengan fungsi garis renang yang ada di kolam renang pada saat lomba. Jadi untuk memisahkan antara peserta satu dengan peserta yang lainnya, kemudian untuk peserta biar tidak belok kiri, belok kanan, kemudian melenceng, arahnya lurus, ya berarti dikasih garis pembatas antara perenang yang satu dengan perenang yang lainnya. Itu fungsi dari swim lane. Nah, jadi sebelum kita lanjut ke cara penggambaran activity ya berdasarkan proses bisnis itu seperti apa, materi hari ini cukup sampai di sini dulu. Kita lanjutkan lagi pertemuan yang berikutnya untuk menggambarkan activity yang sebenarnya itu seperti apa di minggu yang berikutnya. Baiklah, saya tutup dulu sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.